percaya nanti yang pegel-pegel, yang linu-linu semuanya sembuh dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita akan mulai senamnya. Silakan. Syukur Tuhan buat nafas kami, buat kesehatan kami, buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi ini, kami tahu kami boleh hidup karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa, Kau telah mati di kayu salib, Kau telah bangkit menebus dosa kami. Kalau kami boleh merayakan hari Paskah ini, kami tahu kebangkitan-Mu sangat besar buat kehidupan kami, dan kami tidak pernah layak di hadapan-Mu. Engkau saja yang layak Tuhan. Biar hati kami boleh memuji, menyembah-Mu. Ini rasa terima kasih kami, berkata-kata buat Tuhan, bermasmur buat Tuhan. Kaulah segala kasih, segarkan kami dengan roh-Mu. Kau layak disembah. Jangan ada yang berdiam berkata-kata buat Tuhan. Shalom, shalom. Terlalu besar kasih-Mu. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus
Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat keberadaan kami sampai pagi ini. Nafas kami adalah milik-Mu. Umur kami adalah milik-Mu Tuhan. Kesehatan kami adalah milik-Mu Tuhan. Biar Kau berkarya buat setiap hidup kami. Ibadah ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau Allah yang hadir. 2-3 orang berkumpul, Kau hadir Tuhan. Setiap kami yang lemah Kau kuatkan. Yang berbeban berat Kau berikan pengharapan. Yang miskin Kau berkaya. Yang sakit Engkau telah sembuhkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun masalah kami, Kau Allah yang sanggup. Bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Kami boleh hidup dengan mujizat. Kami boleh bangkit menjadi umat yang lebih daripada bangunan. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di sini. Pengorbanan-Mu di kayu salib telah menebus setiap dosa. Kau yang layak. Biar hari-hari ini kami boleh terus bersekutu dengan Engkau. Kami boleh lebih dekat lagi mencari wajah, mencari hadirat. Tidak ada yang lain dalam hidup kami yang mau katakan yes, yang mau katakan amin. Berikan kami sorak-sorai kasih. Kita bersyukur Ibu Iliana boleh hadir di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Ibu. Adakah yang baru pertama kali hadir? Selain yang tadi? Gak ada ya, tapi bangku kosong kita percaya ada yang hadir. Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Hanya Dia menebus saudara dan saya. Ayo bersama katakan.
tentang pengampunan ya. Pengampunan, hari ini kita akan melihat drama tentang pengampunan. Bagaimana Bapa di surga itu mengampuni kita secara total. Tapi manusia seringkali ngampuninya antara ya enggak, bahkan kita sudah diampuni tapi kita nggak mau memberikan pengampunan. Yuk kita sama-sama melihat ya. Silakan. Senangnya ada pesta para pembesar istana. Aku harus kelihatan tampil mempesona. Udah gak sabar. Tapi aku harus cari perhiasan. Ya, perhiasan. Wah. Aku coba dulu yang ini. Ya, kependekan, kekecilan, terus kurang cocok dengan warna bajuku. Nggak usah. Coba yang lain dulu. Nah, ini lumayan bagus sih. Tapi sudah kuno. Udah lama kelihatannya. Aku kan harus tampil mempesona. Terus harus update gitu loh. Wah, kalau ini mah udah kelamaan. Modelnya harus pakai yang terupdate lah gitu. Gimana ya? Jadi kalau ini juga sama lah. Udah kuno. Kelamaan modelnya. Bingung. Gimana ya? Coba aku lihat. Nah, tapi aku udah bagus. Udah cantik. Ya. Tapi aku pengen yang lebih baru lagi. Gimana ya? Saya melihat hari ini istriku sedang asik sekali. Sedang Suamiku. Apa yang sedang kau lakukan, istriku? Aku sedang mempersiapkan perhiasan dan baju yang akan aku pakai untuk pesta ibu-ibu di kota, suamiku. Lalu? Tapi tidak ada yang cocok. Sudah kelamaan, kuno. Tapi aku punya kabar gembira, istriku. Apa itu? Sebentar lagi aku akan membeli ladang di ujung jalan. Dan bukan itu saja. Aku juga akan membeli ladang milik Denaya yang ada menghadap ke sungai. Dan kau tahu, istriku, aku akan menjadi orang yang ternama, orang kaya. Kau tahu itu kan? Tentu saja, suamiku. Tentu saja. Dan semua orang akan bekerja padamu. Tentu saja. Dan orang-orang akan memandang hormat aku. Dan engkau akan menjadi satu-satunya wanita yang paling berbahagia. Karena aku akan memberikan segalanya untukmu. Ya, tapi suamiku. Hei, mengapa istri yang kucintai sedang bermurung? Ada apakah gerangan, istriku? Aku sedih. Sebenarnya aku tahu bahwa engkau sungguh mengasihi aku.
Aku juga tidak mau membuat engkau malu. Karena aku pengen tampil sempurna mungkin di hadapan suamiku. Hanya saja yang akan aku pakai ini sudah lama. Sudah kuno. Lantas, apa yang kau inginkan untuk aku belikan kepadamu? Aku mau sesuatu hal yang luar biasa, supaya engkau suamiku sebagai abdi raja tidak dipermalukan. Ah, aku tahu. Aku pernah mengingat, engkau pernah suka dengan satu perhiasan. Tapi istriku, asal kau tahu, harganya itu cukup mahal. Harga separuh kota. Tapi tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Yes. Aku punya cara. Apa itu suamiku? Aku akan menambah pinjaman kepada raja. Betul. Aduh, suamiku, engkau sungguh pintar sekali. Buat engkau, aku akan lakukan sesuatu. Hari-hari ini, kau lihat kan, raja tidak pernah memperhitungkan semua hutang-hutang aku. Setiap kali aku berhutang, raja tidak mengingatnya. Setiap kali aku berhutang, raja tidak pernah mengingatnya. Bahkan dia tidak pernah minta aku untuk membayar. Yes. Dan ini saatnya aku akan membahagiakan engkau. Aku akan memulai peminjaman kembali, menambah pinjaman kembali kepada raja. Ya, terima kasih. Terima kasih suamiku. Sabar Engkau ya. sungguh mengerti aku. Oh, aku senang sekali mendengarnya. Untuk istriku yang cantik, aku akan memberikan apapun yang kau pinta. Iya. Ada pintu. Oh ya, biar ku tengok dulu ya. Ya, oke. Lihat istriku. Hei, kau ikut aku. Lah, menghadap Ada aja. Siapa? Jangan banyak bicara. Siapa yang Ada suruh aku. kau? Jangan banyak Siapa bicara. yang suruh kau? Ada aku. Halo, suamiku. Panitera, sudah cukup lama kita tidak mengadakan perhitungan untuk hamba-hambaku yang punya hutang kepada negara ini. Coba kamu rinci berapa saja dan siapa saja yang sudah berhutang kepada negara ini. Sudah Tuanku Baginda. Kalau Tuanku berkenan, maka akan saya bawa menghadap raja satu persatu. Panggil mereka. Siap, Baginda. Hormat Baginda Raja, hambamu Paja sudah siap. Hambamu Maja berutang pada urutan pertama. 10.000 talenta per hari Baginda Raja. Benarkah itu? Benar, Baginda Raja. Lalu kapan kamu dapat melunasi semua hutangmu itu? Ampun Baginda Raja, hambamu belum bisa membayar hutang-hutang hamba. Sudah berapa kali kamu berikan angsuran untuk membayar hutangmu itu? Tidak pernah Baginda, dia belum pernah mengangsur sedikit pun. Bahkan beberapa hari yang lalu mengajukan hutang lagi. Apa? Mau hutang lagi? Ampun Baginda Raja. Sekali lagi, kapan kamu dapat melunasi semua hutangmu itu? Ampun Baginda Raja. Hamba belum bisa memiliki talenta di mana hamba harus membayar hutang-hutang hamba kepada raja. Berikan hamba waktu untuk hamba membayar
hutang-hutang hamba, Tuanku Raja. Kamu tahu nggak arti 10 talenta itu? Berapa banyak? Coba Panitera jelaskan. 1 talenta sama dengan 20 tahun upah bekerja. Jadi kalau 10.000 talenta sama dengan 200.000 tahun upah pekerja. Apa bisa bayar? Sekarang panggil istrinya, anak-anaknya. Kita jual mereka untuk membayar hutangnya. Ampun Baginda Raja, ampun, kasihanilah hamba ya Baginda Raja. Kalaupun hamba, istri hamba dan anak-anak hamba akan dijual, itu juga belum bisa membayar setiap hutang-hutang hamba kepada Tuanku Raja. Coba Serdadu ambil anak, istri, dan seluruh harta miliknya bawa ke sini untuk bayar utangnya. Ampun Baginda Raja, ampun Baginda Raja. Siap laksanakan Baginda Raja. Berikan belas kasihan-Mu Baginda Raja bagi hamba. Kasihanilah hamba. Berikan hamba waktu. Walaupun hamba tahu hamba tidak bisa membayar setiap hutang-hutang hamba. Berikan belas kasihan-Mu. Berikan belas kasihan-Mu bagi hamba. Tuanku Raja, kasihanilah hamba, ampunilah hamba. Sekarang begini saja. Aku menakurkan kepadamu bahwa semua hutang-hutangmu aku anggap lunas. Apa? Semua hutang-hutangmu aku anggap lunas. Semua aku anugerahkan kepadamu. Benarkah itu? Benarkah itu, Raja? Jadi 10.000 talenta adalah upah 200.000 tahun bekerja loh. Dan Tuanku akan menganugerahkan gratis. Terima kasih Baginda Raja. Hamba bersyukur sekali memiliki Baginda Raja yang begitu bijaksana. Hamba berdoa, Rajaku diberikan umur yang panjang, kemakmuran, kelimpahan, karena kebaikan daripada Raja kepada hamba. Jayalah Rajaku, sehatlah Rajaku. Terima kasih Baginda Raja, terima kasih. Aduh, gimana ya ini ya? Aku mau berobat, tapi uangku tidak cukup. Kalau aku berobat, besok anak-anakku makan apa? Aku bingung. Tuhan, tolong aku Tuhan. Berikan aku jalan keluar. Sepertinya aku kenal orang ini. Sepertinya aku tahu orang ini. Kurang ajar. Hei, Juragan, jangan pura-pura kau tidak mendengar aku lah. Desa kan? Kau ingat apa kesalahanmu? Kau berhutang 100 dinar padaku. Dan aku tidak mau tahu. Hari ini juga kau harus bayar hutangmu. maaf Juragan.
saya belum bisa bayar Aku tidak mau hutang. tahu, aku tidak mau peduli. Kau mau sakit, kau mau tidak makan. Aku butuh, mana uangku? Saya sedang sakit, juragan. Saya Aku tidak tidak bisa bekerja, juragan. Aku tidak peduli. Kalau Maafkan kau tidak saya, pernah juragan. dengar, kalau kau tidak mau bayar hutangmu, Maafkan aku saya. akan masukkan kau ke dalam penjara. Ampun juragan, jangan masukkan hambamu ini ke penjara. Aku tidak mau tahu. juragan. Ayo ikut aku. Ampun, Ayo ikut aku. Juragan, Ayo ikut aku. ampun, juragan. Serdadu, panggil orang itu. Siap Baginda Raja, laksanakan. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah aku lunaskan. Bahkan semua yang sudah kau lakukan sudah kau hapuskan. Tapi kenapa ada orang yang berhutang padamu cuma 100 dinar? Engkau begitu berlaku jahat. Ampun Raja, ampun Baginda. Hamba memang bersalah. Bukankah setelah aku mengampuni kamu, menganugerahkan kasih karunia sama kamu, itu kamu harus juga mengampuni saudara-saudara kamu, kawan-kawanmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Ampuni hamba Raja. Berikan kesempatan buat hamba. Kalau begitu, Algojo, Algojo, mari datang kemari. Ayo Serdadu, panggil semua Algojo, Algojo Siap untuk Baginda Raja. membawa orang ini dan istri anak-anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya. Siap Baginda Raja, laksanakan. Demikianlah hamba yang jahat itu diserahkan kepada Algojo-Algojo itu. Maka Bapa kita yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bahkan jadikan rema buat setiap kami. Berkati Ibu Iliana Tuhan. Berikan urapan yang dahsyat. Apa yang disampaikan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah
Terima kasih kami bisa beribadah melewati Jumat Agung dan juga Paskah, di mana kami merayakan hari kematian Yesus di kayu salib dan kami merayakan hari kebangkitan Yesus di kayu salib. Biarlah kami merenungkan kasih Tuhan. Engkau mati bagi dosa setiap kami. Engkau mati, Engkau bangkit supaya kami hidup. Kami yang terpisah dengan Allah, kami bisa berkoneksi dengan Tuhan. Kami bisa berelasi intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami yang berdosa, kami diampuni. Kami dibebaskan dari setiap kutuk, dari setiap ikatan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur oleh kematian-Mu di kayu salib. Kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami jadi pelaku firman supaya kehidupan kami terus bertumbuh dan berbuah. Tuhan, urapi kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau katakan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara, boleh silakan duduk. Saya juga mau mengucapkan selamat hari Paskah. Mungkin boleh ucapkan kiri dan kanan, tidak terlambat ya kita mengucapkan selamat hari Paskah. Kita baru merayakan hari Paskah kemarin. Terima kasih untuk tim pelayan. Puji Tuhan, Shalom. Saya senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini saya bisa beribadah bersama-sama dengan Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kita. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada GBI Tapak Siring untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk Ibu Gembala Tante Melvin, kemudian juga untuk Ibu Hana, dan juga untuk pengerja dari senior ya di Rayon 1D yang telah mengundang saya dan mempercayakan saya boleh sharing dan berbagi. Nah, saya mau perkenalkan, boleh PowerPoint-nya ditampilkan? Yes. Boleh next? Ya. Saya mau perkenalkan, nama saya Iliana Widodo. Saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Saya bersama suami saya melayani dan mengembalakan di Lipo Karawaci di OHCC. Senior pastor kami adalah Pastor Wiryo Hadi. Kami dianugerahi 2 orang anak dan senang sekali bertemu dengan Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara pada pagi hari ini. Salam kenal untuk yang baru pertama kali ketemu dan ada ibu-ibu yang pernah bertemu di kelas Virtuous Women dan senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan secara onsite. Puji Tuhan. Dan topik hari ini berjudul Forgiveness, pengampunan yang sempurna. Kalau kita lihat mengapa pengampunan itu penting, kita lihat perintah Tuhan buat setiap kita di Markus 12 ayat 30. Kita mau baca sama-sama ya. Markus 12 ayat 30. Kita baca dengan keras, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi ada hukum yang kedua. Yuk kita lihat hukum yang kedua, yaitu kita baca sama-sama di Matius 12 ayat 31. Kita baca dengan keras, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah Tuhan untuk kita mengasihi atau untuk kita membenci? Halo? Mengasihi atau membenci? Mengasihi atau menyimpan sakit hati? Mengasihi atau menyimpan dendam? Mengasihi atau menyimpan luka? Tapi apa yang sering terjadi boleh kita lihat di dalam hati kita yang seharusnya penuh dengan kasih Allah karena kita sudah dikasihi, lalu Tuhan mau kita mengasihi manusia, tetapi yang seringkali di hati kita yang tersimpan adalah apa? Dendam. Kemudian apa lagi? Kebencian. Kemudian apa lagi? Sakit hati. Apa lagi?
kemarahan, kekecewaan, frustasi. Itu sebabnya saya mau membacakan salah satu doa dan bukan salah satu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua, yaitu apa? Doa Bapa kami. Saya membacakan di Lukas 11 ayat 4. Ada kalimat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kenapa di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan ada kata, ada kalimat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan kita setiap hari bukanlah menghindari pencobaan untuk mencuri. Saya percaya opa, oma, bapak, ibu, saudara itu bukan orang yang suka mencuri. Pencobaan bukan untuk membunuh orang lain. Pencobaan bukan untuk memikirkan bagaimana mungkin kita melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Mungkin kita nggak tergoda untuk mencuri atau membunuh, tapi apa? Setiap hari kita ada pilihan untuk mengasihi, mengampuni, atau menyimpan sakit hati. Kebanyakan kita memiliki skill, memiliki keahlian untuk menyimpan sakit hati, tapi tidak memiliki skill untuk mengampuni. Makanya di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita berdoa, mampukan saya untuk saya bisa mengampuni orang yang bersalah. Kenapa kita perlu memiliki skill untuk mengampuni? Karena di dalam kehidupan kita ini berhubungan dengan orang-orang, berelasi dengan orang-orang. Kita berelasi dengan istri, dengan suami, kemudian dengan anak-anak, dengan teman, dengan tim pelayanan, yang usaha dengan partner bisnis, kemudian yang bekerja berelasi dengan partner di dalam pekerjaan. Setiap hari kita ketemu orang, betul? Kalau kita ketemu orang yang kita temui itu gak sempurna, maka bisa melakukan kesalahan dan menyakiti hati kita bisa terluka. Itu sebabnya pada saat kita terluka, Tuhan mau kita melepaskan pengampunan, bukan menyimpan skill. Makanya di firman Tuhan kita baca yuk di Efesus 4 ayat 31. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kenapa dikatakan segala kepahitan hendaklah dibuang dan juga kejahatan? Karena kepahitan itu ada di hati, dan apa yang ada di hati itu akan muncul dari perkataan dan perilaku. Kita lihat ayatnya lagi di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Karena kalau kita nggak mengampuni, semua kegeraman, kepahitan, kemarahan, kedendaman, sakit hati itu terus tersimpan di dalam hati kita. Kalau semua itu tersimpan di dalam hati kita, maka itu menjadi sampah. Kalau sampah itu tersimpan di hati kita, maka itu akan muncul melalui perkataan dan perbuatan. Kenapa orang suka bertengkar? Kenapa orang mulutnya itu jahat, suka mengkritik, suka memaki-maki? Kenapa ada orang karakternya buruk? Semua itu bersumber dari hati. Oleh sebab itu, hati itu jangan menyimpan sampah. Kalau hati
hati itu menyimpan sampah, itu semakin hari akan semakin terus menumpuk. Saya mau kasih contoh bagaimana kalau hati kita menyimpan sampah. Saya akan memberikan ilustrasi ya. Oke, kita akan melihat di sini. Boleh Kak PowerPoint ditampilkan gambar gelas ya, gambar gelas. Yes, ini ibaratnya hati kita. Setiap hari, bayangin ya, dari kecil sampai hari ini, ada yang usia 40, 50, 60. Kita ini berelasi dengan orang-orang. Nah, pada saat kita berelasi dengan orang-orang, orang itu tidak sempurna, jadi bisa melakukan kesalahan. Apa sih yang dilakukan orang-orang yang paling menyebalkan? Opa, oma, bapak, ibu boleh sebut apa sih kelakuan orang yang paling nyebelin? Apa aja? Apa? Menghina. Ada yang pernah dihina? Ada yang pernah? Oh, oke, ada yang angkat tangan ya. Oke, kita dihina. Sakit gak hatinya? Sakitnya tuh di sini ya. Nah, waktu dihina sakit hati. Oke, sakit hati karena dihina. Apalagi? Difitnah. Ada yang pernah difitnah? Wow, ada ya, sakit hati? Sakit karena kita punya perasaan. Apa perasaan kita? Marah, kecewa, sedih. Apalagi tadi ada yang angkat tangan? Dimarah-marahin, dimaki-maki. Oleh siapa? Oleh anak. Terluka kah? Terluka. Mungkin di sini, oke, ada yang dimarahi, dilukai sama pasangan, ada? Sakit hati kan, terluka kah? Terluka. Oke. Apalagi yang diperlakukan oleh orang-orang? Ditipu. Ada yang pernah ditipu? Marahkah kita? Marah ya, terluka. Ada yang pernah apa lagi? Dimanfaatkan. Ada? Marahkah kita? Sedihkah? Sedih banget. Adakah yang pernah tidak dihargai? Dicuekin, sedih gak? Sedih banget. Apalagi yang bisa yang melukai kita? Apalagi? Dilecehkan. Oke, sedih. Dibully, pernah dibully? Dikata-katai? Oke. Ada yang pernah mengalami trauma? Dikhianati, pernah nggak? Ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Mungkin diselingkuhi oleh pasangan. Terlukakah? Sakit hati banget. Mungkin dulu juga waktu kita masih ada orang tua kita pernah bercerai, pernah melukai kita. Terlukakah kita sebagai anak? Terluka. Oke. Setiap kali kita terluka, itu ibaratnya hati kita itu ada lubangnya. Kemudian pada saat kita diperlakukan gak adil, dikhianati, dibohongi, dilukai, direndahkan, dilecehkan, dimanfaatkan, dimanipulasi, dimaki-maki, dimarahi, dikritik, apapun yang orang lain lakukan dalam hidup setiap kita, itu bisa membuat kita sedih. Betul? Sedih ya? Oke. Kemudian membuat kita marah. Betul? Kemudian membuat kita frustasi, membuat kita kecewa. Berapa banyak pengalaman itu sepanjang hidup kita? Dari kita kecil sampai hari ini, berapa banyak pengalaman-pengalaman yang membuat kita sedih, marah, kecewa. Perasaan sedih, marah, dan kecewa itu menumpuk di dalam hati kita. Bayangkan, menumpuk di dalam hati kita. Lama-lama bisa penuh nggak? Lama-lama bisa penuh. Kita sebagai manusia bisa sedih, kecewa, marah, terluka, sakit hati karena kita punya perasaan.
Nah, tapi seringkali semua kemarahan, kekecewaan, sakit hati itu tertumpuk di dalam hati kita. Kemudian hati yang lubang-lubang itu tidak ditambal. Apa yang terjadi? Kalau hati yang lubang lalu ada sampahnya, kemudian tidak ditambal, dibiarkan seumur hidup. Nah, kita lihat di sini. Oke. Kita lihat ya. Ini hati kita. Lalu kita ke gereja ya. Kita ke gereja. Boleh minta bantuan? Oke, Bu Hana, terima kasih. Bu Hana boleh bantu pegang? Ya, makasih ya Bu Hana. Ya. Lalu kita ke gereja. Waktu ke gereja, kita ditantang. Siapa di sini yang mau diurapi dan terima pengurapan, mau didoakan, ditumpangi tangan, lalu maju ke depan semuanya. Kita terima pengurapan dari Tuhan, lalu terima. Oke. Ya, oke. Stop dulu. Kemudian kita ibadah dari Senin sampai Sabtu, tiap hari ibadah. Ada ibadah dimanapun kita datang, menikmati hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi. Oke, dipenuhi. Mendengarkan firman, dipenuhi berkat rohani dari Tuhan. Saya mau tanya, bisa penuh nggak? Tidak akan pernah bisa penuh. Walaupun kita menerima kasih dari Tuhan, selama di dalam hati kita ada sampah-sampah, apakah air di dalam hati kita bisa bersih? Tidak akan pernah bisa bersih. Maka di dalam hati kita penuh dengan kotoran yang lama-lama menjadi busuk, kemudian menjadi seperti bangkai. Oke, sampai di sini. Makasih. Makasih ya. Oke. Makasih Bu Hana. Jadi bayangkan di hati kita karena ada sampah, maka sampah ini terpancar dari perkataan. Makanya kenapa ada orang suka bertengkar, suka ribut. Kalau ngomong nadanya tinggi, nyolot. Ada di sini yang suka nyolot? Gak ada, adanya di sana sini. Terus udah gitu maki-maki, mengkritik, ngomongin orang, gosipin orang, jelek-jelekin orang. Itu kan semua muncul dari hati kita, betul? Gampang tersinggung. Kenapa? Karena dari hati kita banyak sampahnya. Kemudian punya kebiasaan-kebiasaan buruk, karakternya susah berubah, kemudian ada kecanduan. Itu semua dari mana? Dari dalam hati. Kemudian selama ini gak pernah dibersihkan, ini akan menumpuk, membusuk, dan menjadi bangkai. Ibaratnya kalau kita menyimpan bangkai misalnya kita menyimpan bangkai menjadi busuk. Contohnya kalau bangkai tikus, kalau membusuk, binatang apa yang akan datang? Lalat, terus belatung, kemudian kecoa, semut, serangga itu akan datang mendatangi bangkai, betul? Jadi kalau hati kita menyimpan sampah, itu ibaratnya menyimpan bangkai. Kita mengundang lalat, belatung, serangga-serangga, kemudian apalagi semut-semut, kecoa, semua serangga berpesta pora di dalam hati kita. Makanya firman Tuhan tadi juga drama menyampaikan kalau kita nggak mau melepaskan pengampunan, kita itu mengundang algojo seperti lalat, belatung, serangga, kecoa untuk berpesta pora di hati kita, lalu menyiksa kehidupan kita seumur hidup. Kita menjadi terpenjara dan kita nggak akan pernah bebas di penjara, disiksa oleh algojo, oleh serangga karena kita menyediakan bangkai untuk dikunjungi, didatangi oleh serangga dan algojo. Jadi untuk kita bisa mengalami pembebasan, kelegaan, hidup kita dimerdekakan, perkataan kita berubah, perilaku kita berubah. Mau gak mau kita perlu membereskan hati kita.
Makanya di Amsal 4 ayat 23 menuliskan, boleh ditampilkan, kita baca sama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Yuk pegang hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita ngomong begini, hati-hati dengan hati. 2, 3. Hati-hati dengan hati. Bilang kiri kanan, hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Kita bilang pada diri kita sendiri, hati-hati dengan hati saya. Ayo sekali lagi, hati-hati dengan hati saya. Saya juga mau memberikan contoh. Kalau kita nggak mengampuni, itu ibaratnya seperti apa? Bolehkah 3 orang maju ke depan? Yes, makasih. Oke, sebagai contoh, Ibu siapa? Ibu siapa? Pak Yose, Saudara Yose boleh? Oke. Ibu Esther ya. Nah, Ibu Esther ini contohnya rekan pelayanan. Lalu terluka, saya marah dengan Bu Esther. Kenapa? Karena Bu Esther ini ngomongin saya, maaf ya, terus saya terluka ya. Tapi saya nggak mengampuni. Apa yang terjadi? Boleh ikat di tangannya, di jari, diikat. Oke. Kalau saya nggak mengampuni, saya terus setiap hari kemanapun, saya membawa beban sakit hati dari Bu Esther. Kemanapun, saya makan, saya bawa, saya tidur, saya bawa. Lalu suami saya contoh, ya. Kan kita kan suka bertengkar, betul? Tapi nggak melepaskan pengampunan. Saya sakit hati. Jadi saya nggak mengampuni, boleh diikat di tangan atau di jari. Oke, beban, yes. Luka terhadap pasangan saya, lukanya ya. Saya bawa, aduh berat. Mau lari susah nggak? Susah banget. Kenapa? Karena saya membawa beban sakit hati, berat. Tuhan mau bawa kita lari. Terus udah gitu, Tuhan mau kita hidup berkemenangan. Tapi ada yang mengikat saya nggak? Ada banget. Lalu saya pelayanan juga saya bawa-bawa nih, pelayanan. Ada teman pelayanan, pemimpin saya. Aduh, dia bawel banget ya. Gitu ya. Bawel banget, ngebosi mimpin. Gue sakit hati. Emang gue apa? Direndah-rendahin sama dia. Udah mulai sakit hati. Oke. It's okay. Nah, saya bawa terus kemanapun. Saya mau lari, aduh susah banget. Mau lari tersandung lagi, mau lari tersandung lagi. Susahkah? Sepanjang hidup kita tidur, kita makan, kita pelayanan, walaupun ke gereja, dimanapun, selama saya belum melepaskan pengampunan, semua luka saya bawa di dalam hidup saya. Oke, makasih. Sampai kapan? Pada saat saya melepaskan pengampunan kepada pemimpin saya mulai dibebaskan. Oke, dibebaskan. Saya ampuni. Oke. Kemudian saya akan terus terikat sepanjang hidup. Dan terus saya makan ingat dia, saya tidur ingat dia. Pada saat saya melepaskan pengampunan, oke, terbebaskan. Saya lebih enteng hidup saya, lebih enteng. Tapi masih ada satu lagi ya. Nggak mau. Ini yang paling nyebelin. Udah teman baik, ngomongin, fitnah, paling nyebelin. Sepanjang saya nggak mau melepaskan pengampunan dan merelakan hati saya, itu akan saya terus terpenjara, terbelenggu, terbebani, dan tidak akan pernah bebas merdeka. Dan algojo itu akan terus menyiksa saya. Sampai kapan? Sampai saya ampuni. Dan akhirnya saya bebas. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you. Mengampuni adalah
pilihan. Orang bisa melakukan apapun yang negatif dalam hidup kita, tapi mengampuni adalah pilihan. Apa yang terjadi kalau saya mengampuni? Pada saat saya melepaskan pengampunan, saya membuang sampah-sampah satu demi satu. Mungkin pelan-pelan, satu demi satu. Orangnya diampuni satu demi satu. Kalau ada 10 orang yang melukai, ampuni satu demi satu. Pada saat melepaskan pengampunan, kita membuang semua sampah. Bayangkan ya, kalau di hati kita masih penuh dengan sampah, Tuhan mau bekerja, memberikan sesuatu yang baru, memberikan damai sejahtera, itu sulit karena banyak sampah. Apalagi kalau sampai menumpuk, berapa banyak sampahnya. Di situ bisa menjadi depresi, bisa menjadi stres, dan biasanya panen rayanya justru menjadi masalah besar pada saat usia senior. Di usia 60 tahun ke atas itu akan menumpuk, sehingga seseorang yang di usia senior seharusnya menjadi lebih bijaksana, bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan, tetapi kehidupannya banyak ngomel-ngomel, menjadi seperti anak-anak, mengeluh. Kenapa? Karena semua apa yang di hati itu terpancar dari kehidupan kita. Makanya pada saat kita melepaskan pengampunan, kita membuang sampah, kita buang sampah ya. Kemudian kita menambal lubang-lubangnya. Apa yang terjadi kalau sampah sudah dibuang dan lubang sudah ditambal? Bu Hana boleh minta bantuan? Ya, makasih banyak Bu Hana. Apa yang terjadi kalau sudah ditambal dan sudah dibuang? Hati kita bersih? Bersih, diisi. Terus diisi. Diisi. Diisi terus. Terus diisi. Bisa penuh nggak? Bisa. Penuh. Dan setelah penuh bisa menjadi apa? Luber. Wow, jadi luber. Makanya ada orang yang hatinya besar, ada orang yang hatinya sempit. Yuk katakan sama-sama, ada orang yang hatinya besar. Sekali lagi besar. Besar. Ya, oke, Oma, begini. Ada orang yang hatinya besar, tapi ada orang yang hatinya sempit. Ada yang besar, ada yang sempit. Orang yang hatinya besar, dia hatinya itu kaya. Kaya akan apa? Boleh dilanjutkan. Kaya akan kasih. Kaya akan pengampunan. Luber kasih Allah di dalam hatinya. Bisa menghargai orang lain, memberkati orang lain, menjadi berkat dari hatinya. Itu meluap kasih Allah. Aliran-aliran air yang Kristus ada, Roh Kudus Kristus dan Roh Kudus ada dalam hati kita, itu mengalir melalui kehidupan kita, memberkati. Kita bisa menghargai orang lain, menerima orang lain, menjadi berkat buat orang lain, mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang hatinya besar. Tapi orang yang hatinya sempit, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit live group, dikit-dikit gak mau datang cool, dikit-dikit baru lupa disalamin, gak mau datang lagi ke gereja, pindah gereja, ngomongin orang, gak ngerti orang lain, gak mengampuni orang lain. Yuk, marilah kita bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki kasih Kristus, memiliki hati yang besar, yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bu Hana. Kita tepuk tangan yuk buat Bu Hana. Terima kasih. Siapa di sini yang mau memiliki hati yang besar? Amin. Wow, beri salam kiri dan kanan. Yuk, marilah kita memiliki hati yang besar, hati yang kaya. Kenapa? Kaya akan kasih Allah, kaya akan pengampunan, kaya akan penerimaan. Oleh sebab itu bilang kiri kanan, yuk ampuni orang yang melukai, ampuni orang yang menyakiti. Yes, ampuni. Nah, sekarang caranya bagaimana kita mau dan bisa mengampuni. Mengampuni itu berbeda dengan pengampunan palsu. Kita lihat apa saja pengampunan palsu yang seringkali kita berpikir kita sudah mengampuni. Kita lihat ya, pengampunan palsu itu
Antara lain kalau kita misalnya disakiti, lalu kita membohongi diri kita sendiri. Pernah nggak waktu kita marah, kita kecewa, lalu ditanya, bagaimana perasaan kamu? Enggak apa-apa, saya baik-baik saja. Enggak apa-apa. Pernah kita bilang itu? Sering ya. Kalau kita bilang enggak apa-apa, itu pengampunan palsu. Mulutnya bilang enggak apa-apa, ketemu bisa cipika-cipiki, tapi hati masih geram. Itu belum mengampuni. Lalu waktu tersinggung, kamu enggak apa-apa, terluka enggak apa-apa, atau menyembunyikan. Di luarnya senyum, tapi kemarahan disimpan, dipendam. Kelihatan baik-baik, tapi tersimpan, terpendam. Dan selama tersimpan, terpendam, itu akan terus menumpuk. Udah mengampuni? Ya, saya udah mengampuni. Bilangnya sih sudah mengampuni, tetapi tersimpan. Atau pura-pura nggak tahu, ataupun kita mau melupakan. Udah deh, saya lupain deh. Sering gak kita bilang gitu? Saya udah lupa pengalaman yang dulu. Lupa belum tentu sudah mengampuni. Banyak orang mau melupakan karena kalau ingat nanti kepikiran lagi, sedih lagi, betul gak? Melupakan itu belum mengampuni. Mengampuni itu perlu diproses. Apalagi kalau kita ingat dia, kita masih kesel, kita masih bete. Apalagi kalau kita ngomongin dia, masih suka jelekin dia, itu artinya kita masih kepahitan sama dia. Ada nggak orang yang kita suka ngomongin, yang kita ngomongin jelek tentang dia? Halo? Lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan, supaya kita bisa diproses dan pulih. Kita jujur pada diri sendiri. Kalau ada orang-orang yang kalau kita ingat kita masih sebel sama dia, itu artinya kita belum mengampuni. Jadi bagaimana cara untuk supaya kita bisa mengampuni dan kenapa kita harus mengampuni? Kita lihat yuk, tadi firman Tuhan tentang hamba yang berhutang. Kenapa kita harus mengampuni? Kalau tadi cerita tentang hamba punya hutang 10.000 talenta. Kemudian berapa tahun gaji? 200.000 tahun gaji loh hutangnya. Hamba ini gak pernah bisa membayar hutangnya seumur hidup. Karena hutangnya terlalu besar. Terlalu apa? Terlalu besar dan gak bisa membayarnya. Maka sang raja memberi pengampunan dan membebaskan hutangnya. Saking tidak bisa membayar hutang, diberikan pembebasan secara gratis. Inilah yang dinamakan anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang kita terima, padahal kita nggak layak. Karena apa? Karena kita tidak sanggup untuk membayarnya. Bukankah dalam hidup kita, dosa kita terlalu besar? Seharusnya kita yang digantung di kayu salib, dan apapun yang kita lakukan gak bisa menghapus dosa kita. Maka Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menanggung dosa kita, supaya kita terbebaskan. Itulah yang dinamakan anugerah. Minggu ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, merayakan kematian dan kebangkitan Yesus, untuk merenungkan kebaikan Yesus. Dia mati supaya kita mendapatkan anugerah. Semua dosa dan kesalahan kita diampuni. Kita sudah menerima anugerah. Amin. Pada saat kita menerima anugerah, pemain musik boleh? Pemain musik dulu ya. Pada saat kita menerima anugerah dari Tuhan, Tuhan gak mau anugerah itu kita simpan untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau anugerah yang kita terima, kita bagikan kepada orang lain. Kita lepaskan anugerah kepada mereka yang membutuhkan. Yaitu dengan cara apa? Karena kita sudah diampuni, maka Tuhan mau kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukai kita. Amin. Kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukai kita. Itulah anugerah. Pada saat kita udah terima, diampuni, maka
Tuhan mau kita lepaskan pengampunan. Pengampunan kepada siapa? Orang-orang yang dulu pernah melukai kita, yang hari ini melukai kita, dan yang mungkin yang akan datang juga bisa melukai kita. Pada saat kita melepaskan pengampunan, boleh gambar kunci yang hati dibebaskan, maka kehidupan kita akan dimerdekakan. Bagaimana cara kita melepaskan pengampunan? Contoh, tadi ya, Ibu Esther ya. Ibu Esther memfitnah saya karena dia teman baik. Lalu kalau ada seseorang pernah melukai saya, melukai kita nih, kalau ingat muka Ibu Esther, sebel nggak? Kesel nggak? Kesel ya? Boleh gambar diagram? Yes, saya mau jelasin bagaimana cara kita melepaskan pengampunan. Di sini ada peristiwa Ibu Esther memfitnah saya. Saya marah sekali. Oke, saya marah. Cara untuk mengampuni, kita datang sama Tuhan. Waktu saya ingat Ibu Esther, saya kan marah banget ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya marah sama Ibu Esther karena Ibu Esther memfitnah saya. Tapi ucapkan, tapi saya mau mengampuni Ibu Esther. Itu berarti saya sudah mulai maju selangkah. Nanti waktu ingat lagi, bisa nggak marah lagi, kesel lagi? Bisa banget. Waktu marah dan kesel, kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, saya masih marah dan kesel. Itu ikatannya udah mulai longgar tuh. Sampahnya udah mulai dibuang. Tapi saya mau melepaskan pengampunan untuk Ibu Esther. Lalu itu namanya saya sudah maju selangkah. Kemudian kalau ingat masih bisa sebel gak? Masih. Setiap kali ingat dan sebel, jangan disimpan. Ngomong sama Tuhan. Bilang, Tuhan, kalau saya ingat, kalau ketemu di gereja masih ngeselin, tapi ucapkan, saya mau melepaskan pengampunan. Ikatannya udah mulai longgar. Sampahnya sedikit-sedikit mulai dibuang. Hati yang lubang sedikit demi sedikit mulai ditambal. Sampai kapan? Setiap kali kita ingat, kita kesel, kita ucapkan kepada Tuhan, saya masih marah, tapi saya mau melepaskan pengampunan. Kita perlu mengucapkan melalui mulut kita. Sampai kapan kita sudah mengampuni sepenuhnya, mengampuni secara sempurna? Pada saat mengingat Ibu Esther, saya sudah tidak marah lagi, tapi saya bisa bersyukur karena saya bisa melepaskan pengampunan, dan pengalaman itu ada pembelajaran buat hidup saya. Disitulah ikatan kepada Bu Esther sudah saya lepaskan. Sampah-sampah kemarahan terhadap Bu Esther sudah saya buang. Tapi kan masih ada suami saya dan pemimpin saya di gereja. Ini ada orang kedua, ada orang ketiga, bahkan ada 10 orang. Caranya gimana? Kepada pemimpin di gereja, kepada suami. Setiap kali kita ada kemarahan dan mengingat kesalahan orang lain, kita marah. Bukan disimpan, bukan dilupakan, tapi bawa kepada Tuhan. Kita mengaku, karena dengan mengaku kita akan diselamatkan, betul? Pada saat mengaku, kita jujur dengan diri kita sendiri, terbuka kepada Tuhan, kita akan dipulihkan. Ucapkan, Tuhan, saya pernah sakit hati sama suami saya yang mungkin pernah mengkhianati, pernah marah-marah kepada pemimpin di gereja, mungkin kepada anak saya yang pernah melukai. Ucapkan, tapi saya mau melepaskan pengampunan berulang-ulang sampai hati kita lega, semua sampah sudah dibersihkan. Untuk berapa lama? Bisa butuh waktu sebulan, 2 bulan, setahun, nggak apa-apa, tapi harus diproses dan diakui. Oleh sebab itu, siapkan video ya. Itulah yang dinamakan kasih, love. Boleh? Kita lihat love gambarnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Pada saat kita mengasihi sesama, artinya kita juga melepaskan pengampunan. Sebelum kita doa, saya mau mengajak kita menonton sebuah video ya. Love is forgiveness.
Mungkin kita pernah dicuekin orang, tidak dihargai, entah sama pasangan, sama anak-anak kita. Mungkin ada orang yang pernah benci kita, selalu menyakiti kita. Mungkin ada orang yang pernah memanfaatkan kita, memanipulasi kita, memperlakukan kita tidak adil, menghina. Kita pernah mengalami hal-hal tersebut. Mungkin kita percaya kepada orang lain, tapi orang lain itu menipu, membohongi, merusak kepercayaan kita. Mungkin ada orang lain yang membunuh pengharapan kita. Kita punya harapan, kita punya impian, kita punya cita-cita, dirampas, dihancurkan oleh orang lain. Mungkin ada orang yang merusak kepercayaan, merenggut apa yang kita punya, menipu sehingga kita kehilangan, mungkin dalam bisnis, dalam pekerjaan. Mungkin keuangan kita ditipu, diambil oleh orang lain. Ada banyak hal dalam kejadian yang membuat kita marah, kecewa. Orang itu gak layak untuk diampuni. Orang itu gak layak untuk diampuni. Enak aja mengampuni dia. Dia sendiri gak berubah. Dia sendiri gak bertobat. Dia sendiri masih jahat. Dia udah merusak hidup saya. Kesalahannya besar, berulang kali melakukan kesalahan. Dia gak layak. Tapi Tuhan mau pada saat kita mengampuni, bukan kita membenarkan perlakuan orang itu, tapi pada saat kita mengampuni, itu akan membebaskan kita dari keterikatan yang disebabkan karena sakit hati. Itu akan membebaskan kita dari penjara, membebaskan kita dari algojo-algojo yang terus mengikat hidup kita. Pada saat kita mengampuni, bukan mengubah orang lain atau mengubah masa lalu, tapi mengampuni, mengubah masa depan. Saat kita mengampuni dengan kesadaran, karena saya pernah diampuni, ditebus oleh darah Kristus. Disitulah karena kasih kita kepada Kristus, kita melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya tahu ini gak mudah, tetapi percayalah, Roh Kudus yang ada di hati kita, kasihnya yang akan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Mari kita berdoa dan kita naikkan pujian, Bapa sentuh hatiku. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita minta kasih Tuhan menyentuh hati kita dan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Mari katakan dengan segenap hati, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, berapa banyak kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Artinya di dalam hidup ini kita terus memiliki skill untuk melepaskan pengampunan. Itulah kasih. Yuk kita naikkan pujian ini. Biar musik naikkan pujian ini, kita saat teduh di hadapan Tuhan. Hari ini, apa yang membuat hidup kita sulit memiliki damai sejahtera?
mungkin kita mengalami stres, tertekan, mungkin kita ke gereja, pelayanan, kita juga mendoakan orang lain, tapi kita menyimpan banyak ketidakpengampunan sehingga hidup kita menjadi stagnasi. Tapi percayalah bahwa kita bisa menang karena Roh Kudus ada pada kita, karena kita adalah anaknya. Oleh kematian Yesus dan kebangkitan, kita menjadi anaknya. Kita pasti bisa sembuh. Namun Tuhan bertanya, relakah kita untuk melepaskan pengampunan? Kalau hari ini Tuhan ingatkan, ada orang yang pernah melukai, menyakiti hati kita, yuk kita ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Kalau Tuhan ingatkan seseorang, mari kita berdoa bersama-sama. Taruh tangan kita di dada kita, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku datang. Saya bawa hatiku, saya bawa kesakitanku ke hadapan-Mu. Saya bawa kekecewaan, kesedihan, semuanya kepadamu. Saya mau mengampuni. Sebutkan nama orang yang Tuhan ingatkan, yang pernah melukai dan menyakiti. Ucapkan, saya mau mengampuni dia. Berapa orang? Ucapkan nama-namanya supaya itu jelas buat setiap kita. Ucapkan, walaupun kita sedih, buat komitmen, tapi saya mau melepaskan pengampunan. Ikuti doa saya lagi. Tuhan Yesus, saya mau mengampuni orang ini karena saya percaya Engkau mengasihi saya. Hari ini juga aku mau melepaskan kesedihan, kesakitan, kemarahan, kekecewaan, perasaan-perasaan yang sakit, apa yang kau rasakan, dendam, terhina, diabaikan, tertolak, akui bahwa itu kepada Tuhan. Apa yang kau rasakan, katakan dengan jujur kepada Tuhan. Saya merasa marah, saya merasa kecewa. Akui, karena kasih Tuhan mau memenuhi hati setiap kita. Tuhan mau membersihkan sampah-sampah yang ada di hati kita. Ikuti doa saya lagi. Tuhan Yesus, saya membawa semua luka ke kayu salib. Saya membawa semua sakit hati ke kayu salib. Saya tahu Engkau yang paling berharga. Oleh kuasa darah Yesus, saya oleskan luka itu. Saya oleskan luka dengan darah Yesus di hati saya. Saya menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, saya menerima kesembuhan. Saya tidak mau pegang lagi. Ucapkan, saya percaya ini adalah awal. Saya belajar hidup menang karena saya anakmu, saya milikmu. Saya adalah manusia baru. Ucapkan syukur, saya bersyukur untuk hari ini. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kita katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa, biar itu menjadi sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati Ibu Iliana Tuhan. Terus
Kau pakai menjadi biji mata Allah Tuhan. Setiap kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Saja kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Silakan kembali dan duduk dalam hadirat Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harus terjadi di hadapan Bapa-Ku. Yesus terima obat syukur ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan selain yang terbaik yang harus terjadi di hadapan Bapa-Ku. Yesusku terima obat syukur ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku yang mengalir di hatiku yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Oma-oma diberkati untuk ibadah pagi ini. Yang diberkati boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri oma dan opa. Kita mau menari berjoget buat Tuhan. Amin. Saya lihat dari tadi belum ada yang joget-joget loh. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti
Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Oleh kasih Yesus ku ditebus, dengan menembus nafsu sengsara. Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini bebaslah. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Dari kasih Yesus Tuhanku. Dari kasih Yesus Tuhanku. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Eliana ya Tuhan. Firman-Nya menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu Eliana Tuhan untuk pelayanannya, pekerjaan apapun yang dikerjakannya, dia berhasil dan beruntung ya Tuhan. Untuk keluarganya, anak-anaknya, Kau berkati, Kau tutup bungkus dengan darah-Mu kemanapun Ibu Eliana melayani. Cuma Engkau Tuhan yang menutup bungkus dengan darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Semua ini aku serahkan semua ke tangan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala sidang kami untuk Pak Niko ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu dengan Ibu Hermin Tuhan. Dimanapun Pak Niko dan Bu Hermin ya Tuhan, pelayanan dimanapun berada ya Tuhan, Kau sendiri yang akan tutup
tebus dengan darah Yesus yang sempurna. Bapak, aku juga berdoa Tuhan untuk Pak Kiki dan Bu Melvin ya Tuhan, gembala di tempat ini. Biarlah Kau sendiri ya Tuhan yang menjamah mereka, tutup tebus dengan darah-Mu kemanapun Pak Kiki dan Bu Melvin Tuhan, dan semua anak mantu cucunya Kau tutup tebus dengan darah Yesus yang sempurna. Apapun yang dikerjakannya mereka berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk gembala umas di tempat ini ya Tuhan, untuk ketua umas di tempat ini ya Tuhan, Ibu Hana dan keluarganya. Kau berkati ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur punya Ibu Gembala di umas yang luar biasa. Berkati dia Tuhan, apapun yang dikerjakannya dia Tuhan, keluarganya, suaminya, anaknya, semua Kau tutup tebus dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan WL Singer semua Kau, biarlah mereka tetap memuji menyembah Engkau untuk kebesaran nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayan-pelayan umas di tempat ini yang sudah melayani di tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu jemaat umas di tempat ini. Sebelum Kau pulang Tuhan, Kau juga lindungi dia di dalam perjalanan dimanapun mereka berada, sampai keluarga-keluarganya ya Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menerima berkat dari Engkau. Mari Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan buka hati kita akan angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma dan Opa sekalian. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, terlebih lagi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, kekuatan untuk memberikan, melepaskan pengampunan terjadi pada Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kasih